apakah setelah DVR terlepas dari sistem dan dimasukkan ke bungkusan plastik tanpa terdakwa sempat membukanya sama sekali tidak menghilangkan fakta bahwa telah terganggu sistem elektronik berupa CCTV yang terdiri dari kamera pengawas, layar monitor, DVR, dan hard disk yang ada dalam DVR CCTV milik warga Duren 3. 5. Walaupun tanpa disertai oleh surat perintah tugas maupun berita acara penyitaan, terdakwa Cuk Putranto mengantarkan DVR tersebut ke penyidik Polres Jakarta Selatan sebagai penyidik yang berwenang dikarenakan sejak tanggal 13 Juli 2022 DVR CCTV sudah ada di tangan penyidik Polres Jakarta Selatan dan penyidik Polres Jakarta Selatan sudah menyerahkannya ke Puslapor sejak tanggal 14 Juli 2022. Tanggapan penuntut umum bahwa tindakan penyitaan terhadap barang bukti yang ada sangkut pautnya dengan terjadinya peristiwa pidana haruslah dilakukan dengan surat perintah penyitaan dan izin negeri setempat akan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal barang bukti berupa benda bergerak yang harus segera disita agar tidak rusak atau hilang. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara pidana dalam hal ini adalah Polres Jakarta Selatan atau Direktorat Kriminal Umum Polri, bukan hal yang kewenangannya adalah masalah etik dan pelaksanaan tugas daripada anggota polisi. 6. Terhadap DVR diciptakan kepada Polres Jakarta Selatan dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan apapun terkait DVR CCTV tersebut. Pendapat penuntut umum bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum ini melawan fakta yang sudah diketahui umum. Karena sidang perkara ini diikuti oleh masyarakat luas walaupun dalam bentuk siaran ulang dan tidak disiarkan secara langsung. Namun semua fakta sulit untuk dipungkiri. Fakta yang ada dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dan pelaku turut serta lainnya. Pertama, mengakibatkan terganggunya CCTV Komplek Polri Duren 3 sebagai suatu sistem elektronik. Kedua, rusaknya DVR Komplek Polri Duren 3 sehingga tidak dapat diakses lagi untuk melihat dokumen atau informasi yang ada dalam DVR CCTV tersebut. Dan ketiga, hilang atau rusaknya dokumen dan atau informasi elektronik yang ada dalam DVR CCTV Komplek Polri Duren 3. Yang dokumen elektronik tersebut terdiri dari rekaman video selama 7 hari, hanya sisa beberapa saat saja saat Ferdi Sambo dan Joshua datang ke rumah saguling nomor 46. 7. Bahwa terdakwa Cuk Putranto diperintah secara langsung oleh atasannya, yaitu saksi Ferdi Sambo untuk mengambil, mengkopi dan melihat isi rekaman DVR CCTV. Sehingga itu adalah perintah dari atasan dan dimaknai oleh terdakwa Cuk Putranto sebagai perintah kedinasan karena dilakukan di ruangan kantor dan di waktu kedinasan. Tanggapan penuntut umum bahwa perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo untuk dapat dikategorikan sebagai perintah yang sah maka dibenarkan sesuai pasal 51 KUHP maka harus penuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, antara pemberi perintah dan penerima perintah memiliki hubungan tertentu. 2. Perintah yang diberikan dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya. Ketiga, salah satu syarat paling penting perintah tersebut adalah perintah yang sangat memiliki makna bahwa perintah yang sesuai dengan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, poin 8. Bahwa DVR CCTV tidak merekam secara langsung peristiwa tembak-menembak dan hanya merekam kejadian saksi Ferdi Sambo tiba di rumahnya sementara korban Joshua masih hidup. Dan rekaman CCTV tersebut di luar tempat kejadian perkara tidak dapat dikualifikasikan sebagai barang bukti atau benda yang berkaitan langsung pidana. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf H. Tanggapan penuntut umum bahwa kami penuntut umum tidak sependapat dengan penasihat hukum dalam poin ini karena justru dari rekaman CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 yang kameranya mengarah ke TKP Rumah Saguling nomor 46 didapatkan informasi bahwa Joshua bukan tewas dalam peristiwa tembak menembak dengan Barada E dan telah meninggal saat Ferdi Sambo datang ke TKP yang seolah-olah dikonstruksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Barada E adalah self-defense atau pembelaan diri. Dengan demikian perbuatan tersebut secara hukum dapat dimaafkan dan tidak ada proses hukum selanjutnya. Perkara dapat dihentikan dan selamatlah saksi Ferdi Sambo dari jerat hukum. Tapi CCTV Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 membuat skenario ini menjadi berantakan. Dengan kronologis ini adalah suatu fakta tidak terbantahkan bahwa tentu saja CCTV dan rekaman atau informasi elektronik atau dokumen elektronik dari DPR Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 ada sangkut pautnya dengan pembuktian apakah Ferdi Sambo yang membunuh Joshua atau Joshua tewas dalam tembak menembak dengan Barada E dalam diri atau self defense. 9. Terdakwa Cuk Putranto meminta saksi Baikuni Wibowo untuk mengkopi dan melihat isi rekaman dan faktanya rekaman tersebut ditonton bersama oleh saksi Arif Rahman, Baikuni dan seterusnya sehingga kegiatan menonton bukanlah tindak pidana Undang-Undang ITE. Tanggapan penuntut umum. Kami sudah menyatakan DVR diganti dengan yang baru yang dilakukan oleh terdakwa dengan pelaku lainnya maka sistem elektronik berupa CCTV dan tidak terganggu dan dokumen atau informasi elektronik yang ada dalamnya menjadi rusak. Sebagian besar terhapus dan tidak
dapat lagi. Fakta ini tidak terbantahkan. 10. Setelah terdakwa Cuk Putranto menonton bersama dengan saksi yang lain, terdakwa Cuk Putranto baru mengetahui bahwa video yang terdakwa lihat berbeda dengan cerita atau skenario yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Tanggapan penuntut umum. Apa isi video yang dilihat terdakwa tidak dapat menghilangkan fakta bahwa telah terjadi penggantian DVR dari CCTV Komplek Polri Duren 3 yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik CCTV Komplek Polri Duren 3. 11. Terdakwa Cuk Putranto hanya mendengar dan bukanlah pihak yang diperintah untuk melaksanakan perbuatan menghilangkan rekaman daripada flash disk dan menghancurkan laptop isi rekaman. Tanggapan penuntut umum bahwa apa yang disampaikan penasihat hukum dalam poin ini tidak sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut. Tidak kami bacakan. 15. Hasil lapor menyatakan tidak dapat ditemukan siapa yang merusak, bagaimana dirusak, kapan dirusak, dan apa yang sebab-sebab kerusakan pada DVR CCTV. Apalagi lapor tidak pernah memeriksa terkait tidak dapat digunakannya artinya sistem elektronik. Padahal dalam pidana itu Undang-Undang ITE hasil pemeriksaannya dan konkret sehingga tidak boleh menggunakan asumsi semata sebagaimana uraian tuntutan jaksa penuntut. Tanggapan penuntut umum bahwa kami tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum tersebut. Penasihat hukum terdakwa dalam membaca hasil lapor dengan memaknai keterangan saksi ahli Prianto yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan puslapor terhadap DVR CCTV tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan tidak ditemukan media harapan terkait file video MP4 yang disimpan pada folder picture video proyek mengatakan tidak menemukan pemotongan file sehingga video tersebut masih asli dan keutuhan terjaga adalah ditemukan dari hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo, bukan dari hard disk DVR CCTV yang telah diambil terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3. Bahwa sesuai pasal tuntutan yang kami buktikan yaitu pasal 33 Undang-Undang ITE, maka menurut kami, hemat kami, telah terbukti pada saat DVR CCTV milik warga yang berada di pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dilepas karena sistem elektronik berupa CCTV milik warga telah terganggu. Walaupun kemudian ditukar dan tidak dapat berfungsi lagi, namun dalam DVR baru tidak ada dokumen elektronik atau informasi elektronik yang dibutuhkan warga, yang durasinya selama 7 hari sesuai dengan sistem penghapusan rekaman video yang ada dalam DVR, di mana rekaman video terbaru akan menggantikan rekaman video yang lama dengan sistem penghapusan setiap 7 hari. Rekaman video beberapa saat sebelum Joshua adalah bagian dari informasi atau dokumen elektronik yang dibutuhkan warga. Dengan tidak dapat diaksesnya DVR milik warga, maka sistem elektronik berupa CCTV sudah jelas rusak. 16. Hasil rekaman ada yang digunakan dalam perkara Akwo dan perkara 340 KUHP, bahkan telah tersebar di berbagai media online maupun media sosial. Tanggapan penuntut umum bahwa sesuai pasal tuntutan yang kami buktikan dari dakwaan yaitu pasal 3 Undang-Undang ITE, maka dengan telah terbuktinya sistem elektronik berupa CCTV milik warga Komplek Polri Duren 3 telah terganggu saat dicopot, maka menurut hemat kami tuntutan pidana kami telah terbukti walaupun kemudian kembali dengan DVR baru yang bukan milik warga, tetapi hal tersebut tidak bisa DVR milik warga kembali. Dokumen dan informasi yang dibutuhkan warga Komplek Polri Duren 3 tidak hanya saja, tapi rekaman selama 7 hari terbaru dari DVR yang bisa saja membantu memberikan informasi tentang kejadian pencurian motor milik warga. Misalnya, bukan hanya urusan tewasnya Joshua Huta Barat. 17. Didakwa dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE dan terdakwa atas pasal 33 Undang-Undang ITE atas objek elektronik yang bukan barang bukti dan objek perkara di luar PKP menandakan jaksa penuntut umum telah mengabaikan fakta persidangan dan mencoba untuk mengkriminalisasi terdakwa. Tanggapan penuntut umum bahwa kami sangat tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut. Menurut kami penasihat hukum keliru dalam pembelaan tersebut, padahal fakta-fakta yang terungkap di persidangan bagaimana telah kami jelaskan tuntutan kami membuktikan bahwa tindakannya dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya adalah untuk menghilangkan informasi dan atau dokumen elektronik terdapat di dalam hard CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3 tersebut dilakukan dengan cara setidaknya mengganggu sistem elektronik berupa CCTV milik warga Komplek Polri Duren 3. Perbuatan tersebut diawali rencana Verdi Sambo yang ingin menghilangkan isi rekaman video yang tertangkap dari CCTV Duren 3. Dan cara yang paling mungkin dan masuk akal dilakukan adalah dengan mengganti DVR CCTV yang ada dan berfungsi merekam kejadian saat terbunuhnya Joshua Huta Barat dengan DVR CCTV baru. Meskipun hal tersebut sudah pasti akan menyebabkan terganggunya sistem elektronik berupa CCTV Komplek Polri Duren 3. Hal tersebut membuktikan bahwa CCTV Komplek
Perumahan poin 2 dan 3 merupakan sistem elektronik yang apabila diambil oleh salah satu perangkatnya dapat menyebabkan sistem elektroniknya terganggu, bahkan dapat membuat sistem elektronik tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. 19. Bahwa barang bukti oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya masih didasarkan atas 2 DPR merek hybrid H264 dan H26 model AVR 808, padahal fakta persidangan dan surat dakwaan jaksa penuntut umum menjadi pembahasan perdebatan karena tidak dilakukannya penyitaan. Tanggapan penuntut umum bahwa perkara ini ada irisan dengan perkara 340 dengan terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan, dan BB 2 buah DVR, CCTV, merek Glen dan seterusnya sesuai dengan nomor 97 dan seterusnya disita dalam perkara lain, yaitu perkara 340 KUHP sesuai penetapan Ketua Panja nomor 1776 PEN dan seterusnya tanggal 12 September 2022. Tetapi BB tersebut juga dijadikan BB dalam perkara ini. Pada prinsipnya BB tidak dapat disita 2 kali. Ini yang harus diingat kembali oleh penasihat hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya menyimpulkan bahwa kami penuntut umum pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan terdakwa cukup telah bersalah melakukan perbuatan terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer sebagaimana tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 27 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa Cuk Putranto telah kami bacakan pada persidangan hari ini Senin tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Jaksa penuntut umum ditandatangani.